Halo, ketemu lagi bersama saya Ferry Absari dan Auriga Nusantara di acara Let's Show. Kita membahas isu politik kekinian termasuk isu lingkungan hidup. Nah, akhir-akhir ini banyak masalah yang kita lihat luar biasa soal demokrasi kita yang sepertinya sedang digadaikan dan tidak ada harapan untuk berbagai perbaikan. Salah satu yang mengejutkan dan itu tidak masuk di kepala saya adalah alat negara mulai menyita buku-buku yang sebenarnya gambaran anak bangsa mau jadi cerdas ya baca buku. Nah sekarang buku-buku itu yang disita. Buku adalah tempat menyampaikan ide dan pikiran. Kalau kemudian dia dibaca untuk orang menjadi pintar dan kemudian bukunya malah dijadikan alat bukti, disita dan segala macam, kemana gagasan para ibu bapak bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa? Baru-baru ini polisi bahkan menyita buku seorang filosof yang kenamaan di Indonesia, Romo Frans Magnus Seno. Tidak ada pernah saya lihat orang ini menuturkan kalimat-kalimat yang punya daya hasut, berbahaya, sangat welas asih, orangnya sangat sabar. Kenapa bukunya Bapak sita? Apa salah beliau? Apakah bukunya akan sangat memprovokasi orang? Saya pikir ini keterlaluan ya, dan itu perlu kita bahas. Kita bahas untuk melakukan reformasi yang menyita buku, yaitu reformasi kepolisian di episode ini. Nantikan kita membahas dengan tamu-tamu yang menarik. Saya tunggu komentarnya, subscribe-nya di channel Auriga Nusantara. Saya ingin memperkenalkan tamu saya sekarang agak kebalik dari ujung dulu. Roni Saputra dari Auriga, dia sudah kurus sekarang. Dia pamer gaya hidup sehat, Cing. Dia, Cing. Metodenya apa metode dietnya? Diancam istri kayaknya. Asal jangan makan yang coklat-coklat, Ci. Weh, coklat-coklat. Kok coklat di mana? Polisi berarti nggak boleh. Astagfirullah. Kesana jokesnya. Langsung aja. Kesana jokesnya. Iya, Nembak makan tanah nggak boleh. Tanah nggak Nggak boleh. boleh, benar. Oke. Karena itu pakai baju hijau supaya ada perbedaan ya. Ya. Ya, Roni dari Auriga, dia banyak di isu-isu hukum dan di sebelahnya. Termasuk The Legend, tapi kurang maksimal sih yang coklat-coklat. Harusnya masuk dong. Siapa tuh? Ya dirimu lah masuk kemana lah. Fathia Maulidianti. Dugaan saya dia lahir pas Maulid Nabi, Cing. Ya iya udah jelas dong namanya begitu. Perasaan. Bukan pas Isra Mi'raj. Dugaannya bisa lain ya. Juga pas Muharram. Iya. Kan. Fathia adalah mantan bosnya Kontras, direktur ya istilahnya koordinator Kontras, sangat terkenal di isu-isu hak asasi manusia dan sebelum meninggalkan jabatan dia buat heboh seluruh Indonesia aja. Ya. Membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya dia buat masalah kan. Dan menang. Itu kunci paling penting, menang itu, Cing. Sekarang dia sedang hobi juga kayaknya ngurus masakan. Saya lihat perhatikan tuh ada IG khusus yang masak-masak. Masak apa? Fathia lo sukanya? Macem-macem apapun. Tapi tergantung mood dan kondisi negara juga. Kalau misalkan kondisi negaranya masuk. Iya Pak. Kalau negara sedang kacau malah nggak bisa masak. Iya dong sibuk kita Pak. Oh kalau gitu. Nah, biasanya orang kan kalau stres kan ya masak. Ini enggak ya karena Nggak ada waktu jadi. nggak ada waktu. Kalau nggak sibuk tata boga, kalau lagi sibuk tata negara dia. Masuk. Masuk. Sama abang-abangan kita, Cing Abdel yang akan segera 56 tahun. Iya betul. Iya asik. 56 tahun dengan stand up spesial. Betul. Insya Allah tanggal 6 Desember mau bikin show judulnya 56 Saksi Hidup. Saksi hidup. Nah, Karena setelah saya sering jadi saksi nikah. sekarang saksi hidup lagi. Iya, awalnya ada kebanggaan, sering banget diminta jadi saksi nikah. Lama-lama pikiran, apa gue setua itu ya? Ternyata Karena selalu di depannya, ya Allah udah pada tua juga ya. Bareng aja ya. nah,
untuk menambah referensi saksi hidup sih sebenarnya kita diskusi juga nih Ya. soal salah satunya yang sedang hangat-hangat reformasi kepolisian. Oke. Cuman agak anehnya Fathia, kok ada tim khusus dibentuk 2 untuk reformasi kepolisian ini. Kan di kepala saya jadi ada 2 cara berpikir ya. Satu, saking banyaknya yang perlu diperbaiki dari kepolisian, dibuatlah 2 kan. Gak sanggup satu tuh kayaknya. Kedua, jangan-jangan ada mismanajemen deh. Mau direformasi dengan cara-cara yang tidak reformis dan profesional gitu ya. Nah ini apa yang terjadi sih sebenarnya, Fat? Atau jangan-jangan atau alasan ketiga karena ya udah bagi-bagi kerjaan aja buat orang. Asik, ke sana pergi. Tapi ya sebenarnya kan mau timnya 1, mau timnya 2, yang terpenting itu kan dan yang jadi wacana publik dan tuntutan kemarin itu termasuk yang ada di 17+8 adalah terkait soal tim ini harus independen dan dibuat secara terbuka gitu kan, terus juga menyasar pada masalah-masalah yang terjadi hari ini, termasuk soal kalau misalkan reformasinya berjalan berarti pembebasan 900 orang yang sekarang masih mendekam di tahanan karena diduga provokator itu harus dibebaskan. Yang dimana itu ya nggak terjadi gitu sekarang, tapi alih-alih dibuat 2 tim itu yang sebetulnya prosesnya nggak tahu gimana juga dan bakal hasilnya seperti apa dan benar gitu. Apakah karena memang institusi kepolisian ini sebegitu bobroknya gitu ya, sampai akhirnya harus dibuat 2 tim dan makan anggaran negara yang lebih banyak lagi, dan belum tentu nih kalau misalkan sifatnya tertutup kayak gini apakah pada akhirnya akan efektif atau enggak. Karena beberapa contoh sebelumnya gitu, misalkan setelah reformasi gitu kan dibentuk tim reformasi sektor keamanan. Nah itu kan yang sebetulnya membuat si undang-undang Polri waktu itu berubah gitu kan. Ada beberapa masyarakat sipil di dalamnya. Nah tapi abis itu udah sekarang nggak ada lagi tuh Bang yang kayak gitu kan. Teman-teman yang bergerak di reformasi sektor keamanan nggak ada yang pada akhirnya dilibatkan. Teman-teman masyarakat sipil yang bergerak di isu kepolisian juga kayaknya nggak ada yang dilibatkan gitu kan. Kemarin juga kayaknya kalau ngelihat Mahfud MD gitu-gitu kan. Inilah Ya. ya kan? Sesama HTN jangan mendahului. Iya kan, kenapa tidak Ferry Amsari ada di dalam tim itu? Saya kan penakut orangnya. Tapi ada yang menarik tuh, salah satu tim itu adalah kok polisi semua. Nah itu dia. Nah Apakah mungkin jeruk makan jeruk begitu? sekarang lucunya kan begini, satu kita punya Kompolnas ya kan. Kompolnas itu kan lembaga pengawas eksternal. Tapi Kompolnas sendiri yang tadinya kita kira wah mantep nih kita punya komisi pengawas kepolisian, mudah-mudahan polisi nggak jadi sembarangan lagi dalam bertindak. Nggak taunya Kompolnas malah jadi jubirnya polisi Iya, gitu kan. kemarin kasus Afan ya. Jadi Kompornas ya. Manas-manasin. Panas Kompornas Di ya. beberapa kasus-kasus lain misalkan yang soal Kanjuruhan, terus udah gitu di kasus-kasus misalkan yang melibatkan soal inilah ya kelalaian polisi. Kompolnas tuh nggak pernah memberikan rekomendasi atau memberikan ketegasan tertentu. Dan yang kemarin menurutku yang paling fatal gitu ketika kematian Afan, mereka bilang ya Afan tuh nggak kegiles gitu, ya kan? Dia udah jatuh duluan. Terus kalau jatuh tetap molo lindes gitu kan nggak make sense gitu loh maksudnya, dan itu sangat tidak humanis gitu ya pernyataannya gitu, dan itu kecewa banget sih bisa keluar dari mulutnya Mas Anam gitu kan, yang dulu juga aktivis, abang-abangannya warga aktivis gitu lah ya. Nah jadi kalau pada akhirnya misalkan nih sekarang kan ada Propam dan lain-lain, itu nggak efektif juga. Terus sekarang dibuat tim reformasi kepolisian isinya polisi juga. Terus ibaratnya kan kayak kita nih antara sesama maling, terus kita kayak siapa yang mau ngaku lu aja lah, gue enggak. Aduh, contohnya Contohnya sesama maling ya. Kan contoh. Ya contoh ya. Yang tersinggung jangan emosi. Namanya juga contoh. Buat contoh yang lain dong. Ya kan. Nah, gimana Ron? Sebenarnya sama nggak sih dua
dua klub lagi, dua Maju tim keluar. ya. Tim, Dua Cing. tim yang dibentuk ini Kompornas juga, Cing. dua tim yang dibentuk ini sama-sama menyasar isu yang sama, atau yang satu ngomongin ini, yang eksternal ngomongin beda, atau ada ininya nggak, Iya. kesinambungannya nggak gitu. Nah, katanya satunya tuh independen di luar, Oke. satunya di dalam internal kepolisian. Tapi isu yang dibahas sama. Isu yang dibahas kurang lebih 11-12 sama-sama aja gitu sebenarnya. Nah, tapi juga maksudnya gini kan, yang dicita-citakan dan yang dibawa sama kemarin juga sama tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa itu kan sebetulnya adalah independen kan. Ya. Dan juga terkait soal benar-benar reformasi secara menyeluruh dan lain sebagainya, yang sebetulnya itu adalah wacana yang selama ini dibawa sama tokoh-tokoh publik gitu. Ya. Nah, tapi ternyata jreng gitu, dibentuklah gitu kan. Listio Sigit bilang ini timnya gitu berapa ratus orang. Loh kok coklat semua gitu. Mau ngapain? Apa Perwira ini mau jadi semua. Verdi Sambo semua? Aduh. Apa-apa gitu ya Aduh. kan. Bubar. Matinya gampang banget nyebut orang Matinya ya. Sebelum yang ini satu pun nggak diambil sebut nama. Nah, Roni kan pengagum Pak Mahfud ya, Ya. dan Pak Listio ya sekaligus ya. Gimana apa dilihat dari rencana reformasi kepolisian ini? Kalau dikaitkan dengan advokasi Auriga ya. Ini bukan soal yang dua tadi ya. Iya, ya. Karena kalau saya lihat satu itu kan tim penyelamatan. Bener. Kayak udah nih dibentuk biar ada Ini yang orang dari ini luar sama nih. kayak berdua, Cing, kita. Iya, Bubar nih, Cing. Gawat kita nih. Nah, kalau kita sebenarnya melihat sejauh mana polisi itu harusnya dipisahkan ya, berdasarkan tusinya mereka. Jadi yang reskrim harusnya kan mereka melakukan tindakan awalan untuk penuntutan, berarti dia harusnya di bawah koordinasi kejaksaan. Dominis litis gitu ya. Terus yang kedua misalnya terkait dengan penerimaan negara, SIM, pajak, BPK. Ya kayak SIM nggak perlu di kepolisian lah, di negara lain nggak pernah Oh, polisi. PPNS, Bea Cukai, Migrasi. Nah itu dan kan mestinya ya udahlah di satu tempat aja gitu kan, nggak usah di bawah institusi kepolisian. Terus ada BNN ya kalau dia melakukan penyidikan ya harusnya kan tetap berada di bawah koordinasi kejaksaan gitu. Lantas ya udah serahkan ke yang berhubungan dengan jalan dan lalu lintas misalnya kan. Nah itu idealnya harusnya seperti itu, Dipisah-pisah ya. dipisah-pisah sehingga pas Dikeluarkan maksudnya. dipisah Dipisah-pisah tuh dipisah sih. Jangan dikeluarkan. Bukan. Mana jadi? Ya maksudnya dikeluarkan. Jadi kepolisian itu fokusnya itu ya satu, apakah dia fokus urusan keamanan. Keamanan ya. Ya udah fokus di situ aja, jangan seluruhnya juga diambil alih gitu kan. Bahkan sampai Kemendagri juga diambil alih kan. oh iya ya, pura-pura. Nah, maksudnya, jadi fokus aja dan pembagian tugasnya juga harus jelas kan. Jadi tidak berada di bawah satu komando yang ada hari ini. Kalau misalnya mau bicara soal reformasi di kepolisian. Nah, sisi lain kalau fungsinya melakukan pengamanan terhadap masyarakat, ya pengamanan masyarakat yang dilakukan, bukan pengamanan perusahaan. Nah, itu kan beda lagi kan. Nah, karena banyak kasus juga yang terjadi gitu loh. Ya, dia ada juga pengamanan kampus sekarang. Oh iya. Sama pengamanan siber juga. Iya kan? Dilanjutkan. Pantang dipancing. Nggak bisa dipancing. Karena kalau kita di sumber daya alam kan banyak yang kemudian teman-teman masyarakat sipil berhadapan dengan kepolisian akhirnya, padahal kan harusnya polisi memberikan keamanan, mengayomi masyarakat lah gitu ya, melindungi dan mengayomi masyarakat lah. Nah ini yang terjadi. Melindungi, mengayomi, melayani. Masyarakat, betul. Nah, melayani ini kan pelayan loh. Rat. Betul. Nah, Iya. untuk tindak pidana di sektor lingkungan itu kan sebenarnya butuh keahlian khusus ya. Misal bisa nggak polisi menghitung dampak kerusakan nikel terhadap terumbu karang misalnya, kan nggak mungkin. Bisa kan, Cik? Serba bisa kan, Cik? Iya kan. Iya kan. Kan bisa di training. Pokoknya seluruh hal bisa, Perlu nggak ada. kecuali soal keamanan. Balik lagi ya. Kementerian Lingkungan Hidup ada PNS-nya. Nah, serahkan ke mereka untuk melakukan proses penanganan kasus yang spesifik seperti itu. Nah, sehingga polisi pun
akan lebih profesional dia menjalankan tugasnya. Ya ada juga itu kayak gagasan menarik juga ya kalau betul-betul mau mereformasi Ini kan kepolisian. dari Pak Ferry sebenarnya. saya Alah. sampaikan. Nah, kan ada juga isu yang lain ya. Ya. Jadi hilang konsentrasi saya. Kan ada juga isu yang lain soal polisi daerah, polisi nasional, supaya mereka saling mengawasi. Kalau polisi daerahnya menyimpang, polisi nasional yang bisa ambil. Kalau polisi nasional melakukan hal yang salah di daerah tertentu, dia bisa ditangkap juga oleh polisi daerah kan. Kayak di Amerika gitu. Kayak federal begitu ya kan. Ya. Tapi konsep kepolisian begitu kan tidak karena negaranya federal, Oke. tapi juga karena konsep itu efektif dijalankan. Kedua kan kita juga otonomi daerah seluas-luasnya ya. Ya. Sekaligus kita bisa melihat persaingan polisi dan pembatasan kekuasaan mereka gitu ya. Ya. Itu masuk akal juga nggak, Ron? Masuk akal, tapi masuk akalnya itu lebih menarik misalnya mencontoh Jepang ya. Oh, oke. Bagaimana memang polisi itu melayani Pemolisian masyarakat ya. masyarakat. Ya, 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 ya. Ya, ya. Kayaknya itu dulu bukannya sempat dibahas ya Bang? Kayaknya Udah. di tahun 2009 sempat ada kan yang polmas polisi Iya. masyarakat itu. Pusako punya penelitian soal itu, Iya kan? tapi untuk wilayah Sumatera Barat ya. Khusus. Karena waktu itu ini- kepikirannya ini kayaknya ada Paganagari namanya, Iya. pemuda di desa yang bisa dijadikan polmas gitu ya. Tapi ya sekali lagi niat reformasi itu kan enggak ada. Benar. Gagasannya udah banyak. Benar. Kayak di Bali kan harusnya Pecalang tuh sudah jadi polmas tersendiri gitu ya. Kayak Pam Swakarsa maksudnya. Oh enggak, Ci. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kalau Pam Swakarsa itu preman yang difungsikan. Justru kalau Pam Swakarsa ngeri gitu. Kalau itu. Iya, iya. Bahaya kalau itu alerta itu. Iya, iya. Ya. Nah, gagasan itu berkembang banyak ya pilihan-pilihan. Ya. Tapi yang kita ragukan adalah siapa yang akan melakukan reformasi. Oh, ya. Iya, Nah, iya. pertanyaan besarnya standing presiden bagaimana? Nah, mestinya presiden itu kan sikapnya harus tegas ya. Iya. Nah, tapi kan dengan adanya dua tim, ada tim dibentuk internal kepolisian, ada tim yang didorong oleh presiden. Mestinya presiden melihat ada gelagat nggak baik harusnya. Kabinet nggak kompak, Ron. Ada presiden bilang mau membentuk tim, tiba-tiba Pak Yusril bilang nggak jadi, tiba-tiba sekarang muncul lagi ada nama Pak Mahfud kan segala macam. Iya. Nah ini plan-kah indikasinya atau memang sedang terjadi tarik ulur luar biasa? Kayaknya kebanyakan grup WA deh. Ya memang masalah kebijakan ada di grup WA Cing. Saya yakin tuh. Iya, maksudnya ada. Kayak gue udah ngomong dari grup ini salah. Gitu. Kayak, Sorry. di delete gitu kan. Terus Salah kirim. Grup ada yang ada presidennya. buru-buru dihapus sama menteri yang lain, percuma dihapus, malaikat sudah membaca. Kebanyakan geng-gengannya. Iya. Tapi Fatia, kalau menurut lo nih, yang reformasi ini yang diperlukan reformasi institusinya, reformasi aturannya atau reformasi orang-orangnya? Tiga-tiganya. Waduh. Kalau di mana ya, di Georgia ya yang dipecat Dipecat dulu, iya. dibersihin 30.000 semuanya. ya. Iya, heeh. Kalaupun ada yang paling urgent harus didahulukan gitu. Iya. Mana yang harus Sistemnya dulu sih, institusinya dulu kayak karena kan sebenarnya waktu itu juga sama teman-teman waktu aku masih di Kontras ya. Ya. Apa namanya, kita kan ada di satu konsorsium bersama namanya Reformasi Kepolisian, Reform for Police namanya RFP. Nah di situ memang goalnya kita adalah untuk membuat Sorry, namanya RFP. iya Ih, kayak sebenarnya itu makanya ini juga nih, jadi kan bisa aja. Sensitif ya. namanya apa terus kata gue ya udah kayak pelatnya polisi aja RFP apaan ini Reform for Police, oh yaudah oke terus ternyata sampai sekarang dipakai padahal gue bercanda. Iya. Ya udahlah anyway, nah jadi RFP ini mengusung atau menggagas gitu ya, yang pertama kali harus diubah adalah memang merevisi undang-undang Polri-nya gitu. Dan selain itu juga ya tadi membongkar sistem gitu ya, yang tadi tuh harus dipisah-pisah, terus PPNS ya udah PPNS aja, nggak usah gabung ke kepolisian, BNN kerja sendiri, yang lantas kerja dipisah dan lain sebagainya, itu untuk mengurangi dan meminimalisir peluang-peluang untuk korupsi dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana dalam pengendalian massa yang paling banyak celah
salah tangkap, Iya. pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Benturan sama masyarakat lebih paling banyak di Ya, situ betul. Nah, itu jadi ya, dan juga sebetulnya salah satunya adalah kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti atau undue delay lah ya bahasanya gitu. Nah, itu yang juga dibahas gitu sama teman-teman RFP waktu itu. Undue Jadi memang delay ya. sistem gitu. Undue delay itu jadi kayak misalkan nih Cing Abdel lapor kemalingan. Nah, prosesnya setahun. Tapi kalau ada perusahaan yang kemalingan, Cepat. seminggu udah beres. Mending lapor ke ini Cing, pemadam kebakaran. Asli. langsung ya. Benar. Iya, iya, benar, gitu. Tapi teman-teman kepolisian sih menurut saya ya tidak pernah salah, Cing. Ah, kok Kasus Kanjuruhan misalnya, itu nggak salah Nggak perusahaan. salah, yang salah kan Salah angin. angin, Cing. Angin, ya. benar, benar. karena angin tak dapat membaca sih. Iya. Mulai nyanyi kita ya. Salah angin. Iya. Apalagi kalau ada kasus salah tangkap, yang salah itu warga gitu Iya. ya, bukan polisi. Kasus salah tangkap yang salah itu provokator Provokator. katanya. Padahal kan ngajak demonstrasi kan bukan tindak pidana ya. Terus tiba-tiba di demonstrasinya terjadi huru-hara, kerusuhan karena kekerasan. Yang ngelakuin kekerasan pertamanya siapa? Iya. Kasus Polisi. kasus Afan. Yang salah Afan. Iya. Kenapa jatuh Afan gitu? sih Kenapa kelindas. sih? Kenapa sih di depan? Iya. Kenapa jatuhnya di depan Barakuda? Ya, kenapa nggak jatuh di Iya. pinggir aja gitu kan? Kenapa nggak di mall gitu ya jatuhnya? Kenapa sih itu yang mesen makanan pakai mesen makanan udah tau lagi demo ya kan? Ya, semua. Kenapa semuanya ada salah GoFood orang. sih? Masa akhirnya ujung-ujungnya ke situ ya. Nadiem Makarim salah. Nadiem Makarim. Jadi kalau reformasi tentu ada niat ya. Niat bahwa sadar salah. Tapi kalau saya dengar, Cing, di mana-mana polisi itu ngaku kami belum baik, kami akan berubah, kami mau bentuk ini itu. Tapi yang terjadi nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, ini salahnya kalau menurut perspektif HTN adalah orang nomor satu. Kalau orang nomor satu mau mengubah, jadi itu barang. Pasti, benar. Contoh Georgia itu kan, begitu dia punya pimpinan baru, hari pertama dia sudah umumkan pemberhentian 30.000 kepolisian, orang-orang kepolisian. Iya. Nah, kita kan agak berat ya, dengan sudah berkelindannya penyakit teman-teman kepolisian di segala lini. Iya. Kasihan juga sih orang yang udah jual sawah masuk polisi Ya kalau Allah. Oh, diberhentiin. ya Allah, kesana ya Cing. Literally. Literally ya. 1.000 aja belum dapat pekerjaan. Iya kan katanya 19 juta lapangan pekerjaan jadinya lapangan pedal. Aduh. Iya. Itulah. Nah, bisa nggak kira-kira ya di Roni dan Fathia dan Cing Abdel, kalau Pak Presiden berniat ingin melakukan reformasi polisi, kira-kira itu akan berdampak luar biasa nggak? Oh iyalah, pastilah berdampak luar biasa. Kalau serius ya. Kalau serius, Iya. benar. Pertanyaannya kalau serius. Pak Presiden nggak serius? Iya, kayak Presiden bisa serius, bercanda. Emang Roni pikir Pak Presiden cuma bisa begini? Kayak menghina Roni ini. Bisa gini juga loh. Mihu-mihu mahi-mahi ya. Sama sorry ya bisa. Bisa. Iya, iya, iya. Salah satu indikator keseriusan itu adalah memastikan tim-tim pembentukan dari internal kepolisian untuk repot Repot masih. Repot mas. itu di-clearkan oleh presiden gitu. Gak usah ada gitu, biar gua aja nih. Clear ya? Gitu. Gua aja gitu kan. Iya. Oh iya. Karena iya kalau juga ya. mau mereformasi internal kepolisian, nah gimana coba orang-orang yang ada di dalamnya, ya? Misalnya timnya itu dari Kabar Eskrim untuk memperbaiki Sama aja. di isu reskrim misalnya kan, apalagi tata kelola di bagian tata kelola sama aja kan. Sama aja. Harusnya sih kayak ini loh, contohnya kayak dulu pembentukan TGPF Munir itu kan Iya. benar-benar independen dan langsung ke SBY gitu. Iya. Itu sebenarnya salah satu contoh yang cukup oke lah gitu untuk bisa diduplikasi. Model kelembagaannya oke ya, Benar. walaupun kelanjutan dari laporan Iya, itu menyedihkan kan. Itu yang menjadi itu yang menjadi apa namanya keburukannya kan. Sama Jokowi bilang oh hilang nggak ada berkasnya, aneh gitu ya kan, aneh hilang gitu. Anak lo bisa jadi wakil presiden aja. Wah, gitulah. Kesana dia. Jadi maksudnya pembentukannya udah oke, keberlanjutannya juga harus lebih oke gitu.
Emang berbahaya Pak ya ini ya. Iya. Cing. Asal ngomong aja. Iya iya. Kita yang ngilu jadinya. Makanya itu kenyataannya, Cing. Gimana iya. dong ya kan? Iya iya. Sebagai warga kita berhak marah sih. Iya, iya. Kalau untuk sesuatu Iya, yang tidak masuk akal aja presiden bisa wujudkan ya. Itu maksud gue. Usia 35 jadi bisa kayak 40 kan gitu ya. Kenapa tidak reformasi kepolisian itu diciptakan dan dilakukan? Benar. Aku pikir memang publik akan antusias tuh ya menyambut kayaknya presiden keren deh gitu ya. Gue tiba-tiba mikir liar aja, kenapa ya waktu itu sampai harus ngubah MK? Kenapa nggak Gibran suruh ngubah KTP naikin umur aja ya? Gampang ya itu ya. Iya, tinggal kecapil kan, naikin aja 5 tahun gitu. Tambah susah nih kan udah ada yang mulai ngelihat Ijazah ya. ijazahnya udah tahun 2000 iya, bener. iya, tambah ribet ya. Iya. Iya sih, kuliah di luar negeri lagi ya. Ya asik. Ribet-ribet. Udah. Kawan. Nah, kalau mau mulai tadi pilihannya salah satunya dari presiden. Orang-orang dekat presiden. Kalau itu mau dilakukan tentu orang paham betul seluk-beluk kepolisian. Karena nggak mungkin lagi saya tunggu waktu 6 bulan untuk meneliti sehingga saya setelah penelitian itu baru merombak. Kan memang orang sudah paham betul nih begini. Nah, orang termasuk kepolisian bilang siapa lagi yang lebih paham polisi kalau bukan polisi gitu. Nah, ini ada alternatif nggak gitu ya? Tapi sebenarnya enggak gitu juga nggak sih logikanya, misalkan ya udah yang bisa ngubah kepolisian ya berarti polisi juga karena mereka yang paling ngerti loh. Ya orang-orang kayak Ferry Amsari gini-gini yang selama ini menjadi pengamat kepolisian buat apa ada di dunia ini ya Berjajah kan? Iya. Benar, karena Opini dia, korbannya kita. karena maksudku gini loh, jadi di setiap lembaga ya, organisasi aja bahkan, contohnya aja kalau kita berumah tangga mau cerai, yang nentuin kita bisa cerai apa enggak aja bukan diri kita sendiri. Iya. Pengadilan kan yang nentuin itu gitu. Jadi pasti memang harus ada external body yang dimana mereka bisa menilai secara objektif gitu. Apakah memang perlu ada perubahan, apa yang harus diubah, di mana korupsinya, di mana penyelewengannya. Kalau misalkan yang menyelesaikan persoalannya adalah kita-kita lagi gitu, ya subjektif jadinya. Kita cuma tuduh-tuduhan, kita berantem di dalam, kita saling menutupi dosa-dosanya gitu kan. Terus tinggal nanti pemimpin negaranya atau kepala kepolisiannya dengan muka sedih ke publik bilang saya minta maaf. Saya lalai dalam menjalankan tugas-tugas. Kedepannya kami akan selalu melindungi, mengayomi, terus dia bikin spanduk-spanduk bahwa mereka peduli dengan masyarakat dan segala macam. Itu kalau di pacaran, Bang Ferry, namanya adalah gaslighting. Oh, gitu. Jadi seakan-akan nih yang salah nih masyarakat, bukan orang yang selama ini kita laporkan bersalah. Habis itu Sekarang perlu diketahui, Ya, Pak ya, sekarang perlu diketahui dari istilah generasi baru itu, kami bertiga tidak tahu. Iya. Saya gas melon. Orang muda ya, itu kayak kita tuh di gaslighting sama negara. Kita Dibuat di-gaslighting. seolah-olah salah kita ya, Dibuat padahal dia. seolah-olah salah kita, dan kalau di dalam hubungan KDRT ataupun kekerasan dalam pacaran itu masuk ke dalam kekerasan verbal lah. Oh. Berarti sebenarnya negara itu sudah memberikan kekerasan verbal ke kita karena kita terus-menerus dibuat kita tuh kayak gua nih yang salah ya dalam situasi ini. Akademisi, Tapi kalau akademisi dan komika itu punya kekerasan verbal terhadap presiden-presiden. Banyak Banyak tuh. Kalau ada pasalnya bahaya itu. Asli. Tapi kalau tadi analoginya adalah rumah tangga yang mau cerai, padahal sekarang justru ada satu terobosan yang bagus loh dari KUA kalau nggak salah ya. Itu ada namanya tepuk sakinah. Itu gua baru lihat kemarin di TikTok. Tolong jelaskan, tunggu, tolong jelaskan. Apa tuh? Belum Cik? pernah lihat tepuk sakinah? Belum. Jadi ada, nggak tahu KUA atau siapa ya, tapi kayaknya sih pegawai-pegawai KUA lah itu yang gitu. Ada yang namanya tepuk sakinah. Ini nggak tahu. Tepuk sakinah, prok. Nah, itu Oh, bukan. pramuka dong. Itu tepuk pramuka. Ini berpasangan. Oh, benar. Janji kokoh. Nah itu Saling hormat, saling dia. jaga, saling ridho gitu. benar. Nah, yang jadi pertanyaan gue itu kapan dilakukannya? Gitu? Nah, Sebelum menikah? Sebelum nasihat pernikahan? ribut? Iya, atau Tepuk sakinah yuk, Beb ya. oke, tepuk
Kita tepuk sakinah dulu ya sebelum dijawab. Iya. Kalau mau Nggak, marah, pas ribut. tepuk sakinah dulu yuk. Iya. Nah jangan-jangan nanti kalau misalkan ada sengketa-sengketa atau masalah-masalah antara polisi sama masyarakat, nanti bikin tepok polisi juga. Sakinah sama polisi ya. Waduh. Iya. biasa. Tepuk sakinah ya. Roni nggak ngerti tuh. Aku yakin nggak ngerti dia tuh. Belum lewat ininya, belum lewat di Instagram atau di TikTok itu tepuk sakinah. Iya serius hidupnya Cing. Gak ada dia punya TikTok. Jadi oke, sekarang ada terobosan kelihatan mana yang mau dilakukan. Tapi ada juga yang berpikir sangat sederhana. Mau reformasi polisi, langkah awal keluarkan polisi semua dari ruang sipil. Itu Kan polisi emang Di sini memang sama sipil, ya. tapi bukan maksudnya ruang sipil sebagai ruang pegawai negeri sipil, Ya. kementerian sipil. Mereka adalah sipil yang dipersenjatai, Cing. Oh, Jadi ada bedanya. Memang mereka aparatus negara, tapi bukan aparatus sipil murni. nggak boleh jadi inspektorat jenderal yang gitu-gitu misalnya. Nggak boleh, Nggak Cing. boleh, boleh memang itu. harus. Termasuk menjadi wakil daerah. kepala Badan Gizi Nasional. PSSI Iya. dulu kan. Gizi nasional kita itu Polisi ya? ada polisi, Entah. ada ahli ulat, Ulat. ada ahli ulat, ya, istilahnya begitu ya bahasa sederhananya. Bahasa biologinya ada lagi. Oke. Nah, saya pikir masuk akal juga ya kacau MBG kita ya. Mm-mm. Wong polisi ngurusnya bukan makanan kan. Ala ahli ulat wajar aja MBG kita ada ulatnya gitu kan. Yes. Nah, Bukan gue yang ngomong. Bukan gua. Maksudnya ada ahli ulat supaya tidak berulat gitu. iya, ini ulat yang baik gitu ya. Ulat yang Kalau kelihatan ya. iya, kalau dimakan menimbulkan gizi. Maksudku ngapain sih polisi ngurus-ngurus pekerjaan itu kan banyak hal lain yang bisa diperbaiki ya. Masih masalah keamanan kita luar biasa. Kedisiplinan polisi perlu diperbaiki, jumlah polisi masih kurang dan segala macam. Kenapa ya? Nggak bersyukur mungkin nak. Gak bersyukur wah, itu. Bukan gue yang ngomong. Silakan jelaskan, silakan jelaskan. Rasain lo, jelasin ayat-ayatnya sekalian. Lain syakartum la azidannakum ya. Gimana? Kamu main dengan Cing Abdel, Ya kan nggak temannya ustazah loh. Iya. Ketika seorang polisi, seseorang ingin menjadi polisi, dia kan harus disumpah ya. Nah, jalankan sumpahnya sebaik-baiknya Hmm. gitu. Tapi semua juga disumpah. Iya. Nggak cuma polisi kan. Iya. Kalau dia buruk bahkan disumpahi juga dia. Iya. Nah, itu. Yang kedua, terlalu banyak ruang yang kemudian dibuka untuk bisa dimasuki oleh kepolisian secara person gitu ya, bahkan juga institusi, Dan pengawasannya minim. dan pengawasannya jadi minim. Iya. Adapun Kompolnas, kayaknya kita nggak pernah lihat suara Kompolnas Ya itu Iya. kemarin yang sekalinya kuat gitu ngomong ya. gitu. Masa sekali ngomong Fatihah dia Apaan sih lu tiba-tiba sekali ngomong begituan. Apa namanya? Ada bagus tapi mendingan diem kalau kayak gitu daripada ngomongnya kayak gitu. Ya, soal polisi yang kemana-mana itu, data Kompas kan bilang ada sekitar 4.600 Ya. kepolisian di ruang sipil. Sementara polisi masih masalah nih mau direformasi. Loh, kenapa mereka di lembaga lain gitu ya? Kenapa tidak kembali ke lembaga sendiri? Konon kabarnya kata orang-orang untuk menguji niat polisi betul-betul mau mereformasi institusinya, ya lu balik semua ke institusi awal lu. Ya, ya untuk mengukur niat bisa jadi ya, tapi kan itu tadi susah menyebutkannya kalau kurang bersyukur itu kan. Berat itu. Karena tidak ingin menjalankan profesional, Iya pilihannya gini, lalu Bang Ferry. Kalau dia itu sudah mengabdi di satu lembaga, mestinya dia memperkuat di satu lembaga itu gitu loh. Nah, jangan kakinya satu di lembaga A, satu di tempat lembaga B. B. Kan itu menjadi persoalan sebenarnya. Ya, tapi kalau tidak lagi jadi polisi dan pindah ke lembaga itu, Iya. kan Ya, agak maksudnya kurang ya. agak kurang ya, karena bisnis aja. oh Iya, gitu. Polisi. Kalau mau jadi polisi aja jangan berbisnis. Gitu. Tapi kalau bisnis tanpa keamanan juga loyo, Nah, iya. keamanan tanpa berbisnis lebih loyo. Ini cuma kemana Fatihah ini? Tapi lagi-lagi gue pengen tahu apakah secara aturan itu diperbolehkan sekarang ini ada Undang-undangnya diperbolehkan nggak?
Kalau Setahu gue di ko- kayaknya di kepolisian nggak terlalu Jadi nggak tegas ada kan, nggak ketat kencang. kan. ada Tapi- pasal yang melarang, Cing. Heeh. tapi Tetapi kan tidak jelas. nomenklaturnya tuh Ya. longgar banget Longgar kan. banget. Dibuat itu. begitu, Cing. Oh. Padahal kalau mau kita berpedoman kepada peraturan perundang-undangan kan nggak hanya satu undang-undang kepolisian. Ya. Ada undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ya, Ya, yang melarang rangkap jabatan. ya, betul. Tapi apa mau dikata, menteri-menteri, wakil menteri rangkap jabatan juga. Kan Jadi sudah dilarang sama MK ya. sama MK tapi tidak dipatuhi. Benar. Malah ditambah kan jumlahnya. Nah, ini problematika Iya. kayaknya luar biasa. Dia nggak dilarang secara strict gitu ya, kayak dui fungsi ABRI nggak boleh gitu kan dulu gitu. Kalau polisi memang nggak ada gitu, tapi Tapi ada koperasi. nah itu dia. Dan ada bisnis militer. Ngerti nggak, Cing, maksudnya tadi, Cuy? Kalau nggak bisa polisinya langsung, kooperasinya berbisnis. Benar gitu. Jadi gimana ya, kan hukum itu dibikin sama para penguasa, ya pasti dibikin ada celahnya Ya. gitu. Nah, di mana di celahnya itu kalau ngelihat pasalnya itu longgar banget gitu si nomenklaturnya. Dia nggak bilang boleh, nggak bilang enggak, tapi lebih baik jangan, ibarat kata gitu loh. Oh. Nah, cuman yang jadi mandat dari reformasi itu kan salah satunya adalah memang menghindari orang-orang yang memiliki senjata untuk ada di dalam jabatan-jabatan sipil karena berbahaya. Mereka punya kultur kekerasan, ya kan? Termasuk yang bubur kacang ijo sama kue coklat ini gitu. Hijau. Jadi Nggak ada bubur kacang Ya hijau. Allah, ya Allah, kenapa teman-teman saya begini semua ya Allah? tapi kan gitu Iya, maksudnya iya, iya. adalah untuk memberikan tembok atau batasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Ini ngomongnya baik-baik banget loh dengan Iya. sangat lembut ya. Biasanya Bicara dengan nada dering gitu. Iya, dengan nada dering. Iya. Jadi ya sengaja memang harusnya lebih baik jangan ya bapak-bapak untuk jadi pejabat daerah, untuk menempati tadi itu posisi-posisi sipil, karena kalau misalkan terjadi sesuatu atau apa-apa kayak yang tadi Bang Ferry bilang bisa terjadi KKN Iya. atau di sisi yang top down-nya adalah kekerasan. Karena Ya. akhirnya dilegitimasi terus gitu. ya upaya TNI kembali ke ruang sipil kan karena faktor kecemburuan kepada teman-teman kepolisian yang terlalu dalam masuk Multifungsi, ya. ya multifungsi di mana-mana ya. Balik ke udah Roni berarti karena nggak bersyukur. Wah, Itu lagi emang. lain sakartum. Lah, sih, Ajin karena- aku. Gua sama dedeknya nih kayaknya. Tapi harusnya juga berarti pimpinan-pimpinannya pada tahu ya kalau ada orang ini atau malah pimpinan yang nyuruh. Nah, Nah, kau ini deh yang susah-susah ini. yang bagus. Iya, iya. Ya, Ran, jawab Ran. Bagus dan berat jauh. Terakhir nih, Iya. ada pertanyaan kayak gini nih, Cing. Iya. Gue disomasi sama Luhut. Tapi lo kan nyebut nama gue enggak ya? Sebutin nama-namanya. Ya gimana Ran? Kalau disebut tidak diketahui oleh pimpinan, nggak mungkin, Gak mungkin. ya kan? Kalau diperintahkan secara langsung, tentu harus ada surat perintahnya, gitu. Eh, Nah, karena kan Resmi lah ya. Iya. secara resmi. Nah, mestinya hal yang seperti itu kan disampaikan, diperlihatkan ke publik. Nah, artinya kalau dibilang tidak ada perintah nggak mungkin, karena dia masih tetap akan ada di kesatuan kan. Apalagi kan kulturnya polisi kan hampir sama dengan militer ya. militer, Ya, ada 11-12 komandan lah. gitu kan. Ya. Apapun yang dilakukan anak buah ya atas perintah komandan dan sepengetahuan komandan. Karena ada pangkat dan ada tongkat. Sedap. Tapi ada satu hal yang saya khawatir ya. Kemarin di aksi Agustus kemarin memakan korban. Ada beberapa orang meninggal dunia. Tapi di kasus lain ketika makan korban bahkan ratusan di Kanjuruhan gitu ya. Setelah orang teriak reformasi, korbannya masih ada sampai sekarang. Nggak terjadi tuh. Polisi itu sakti menurut saya. Bahkan kemarin juga mereka nggak ngomong apa-apa kan. Pas kontras bilang ada 3 orang hilang aja, terus tiba-tiba orangnya bisa ketemu dan tidak di Jakarta. Gimana coba tuh ceritanya? Iya, jauh Bisa ya. gitu loh ngedesain. Jualan lagi. Iya, ngedesain cara apa namanya? Untuk meredam Ada ya. kok nih orangnya untuk bikin counter naratif itu cepet banget. Mereka tuh kayak stand up comedian tau, Cing.
cepet banget otaknya untuk berpikir kayak gua nggak Beloknya gini langsung nih, ya. gitu. Kalau saya nyari punchline-nya ya. Nyari punchline-nya. Iya. Kalau komik kan punchline-nya bikin orang ketawa. Kalau yang kayak gini-gini punchline-nya bikin orang kecewa. Asik, asik, masuk, mantap. Pedis. Nah, saya khawatirnya itu nggak terjadi juga. Iya. Jadi, Tidak akan terjadi kalau presiden tidak serius. oke. Dan tidak bener-bener kalau bahasa UN kan unable and unwilling. Nah, kalau misalkan si willingness-nya itu Nggak ada. bener-bener nggak ada dan hanya sebatas formalitas saja, ya insya Allah tidak akan terjadi perubahan yang kita cita-citakan. Gitu. Jadi kalau dia unable sekalipun tapi punya willing, Bisa. potensial. Ada Georgia? caranya. Iya. Georgia bisa. Iya. Kalau unwilling sudah Udah. pasti unable ya. Walaupun Mau able sistemnya juga nggak bisa ya. Iya. Nggak di-able-ablein ya. Dia rebel jadinya. Tapi apakah harus presiden? Yang ini kan ada Kapolrinya dulu yang bisa bisa nggak Mestinya memerintahkan? Kapolrinya diganti. Aduh, bukan gue yang ngomong. Dari tadi gue udah menepis. Paling panjang gitu ya. Iya. Jadi niat itu bisa diindikasikan dari beberapa hal ya. Iya. Satu, presiden bertindak, independen orang-orangnya, Kapolrinya diganti begitu ya. Itu Ya kan indikasi Kapolri di bawah nih. presiden kan. Iya. Kan dia- Sebagai iya. eksekutif tertinggi, Iya. ya presiden paling bertanggung jawab. paling bertanggung Ini pasukan bawah tangan dia betul ya, yang harus dibuktikan memang akan lakukan sesuatu. Masa Kementerian Tapi di Kementerian BUMN aja bisa jadi badan BPP. Dan antara ya, Nah, Iya. ya Sekarang udah nggak ada BUMN. BUMN-nya ada, Ada. kewenangannya hilang, dan antara yang menentukan semua Ya. hal. Ya. Jadi sekarang aneh tuh. jadi BP dia kan, badan pengelola, Badan pengelola. badan pengelola BUMN. Jadi Kementerian aja bisa. Mas. bisa diubah ya. Iya. Gitu, Cik. Oke, nanti saya akan sampaikan. Ya tapi kemarin pidato di PBB luar biasa, keren tuh, berapi-api begitu ya. Lu jangan mancing deh bang. Gak bisa dipancing dia, ketahuan arah. Presiden kita tuh paling hebat berkampanye. Iya. Parah. Dia kan udah jadi presiden, harusnya udah nggak kampanye lagi dong. Iya, tapi dia pengennya begitu, Cing. Kejar koruptor ke Antartika, ke padang pasir terluas begitu ya. Padahal ada yang bilang ngapain sih ke Antartika? Antartika koruptornya di sini. Orang koruptornya ada di antar kita. Ya. Hai, sedap. Cing. Iya. Ya, jadi artinya ya mulai dari presiden, dan itu tidak sekedar omon-omon kan, harus bisa diperlihatkan langkah-langkah konkretnya. Ya, tadi kan dari presiden, Kapolri ganti, ada unwilling misalnya, kemudian keluar dari jabatan-jabatan sipil. Betul. Ini semua mohon maaf teman-teman, sesuatu yang menjadi mimpi yang hampir bisa dikatakan tidak masuk akal. Benar. Tapi kalau pengen kita ambil pandangan positifnya, pernah ada nggak setelah reformasi yang mendekati ideal lah si Oh, di awal-awal Ki? kepolisian ini gitu? Ya itu pas reformasi sektor keamanan itu. Ketika tim itu terbentuk, ada undang-undang Polri baru. Nah itu Bagus ya. Mulai itu oke lah. Oh, berarti udah ada sebenarnya contohnya. udah ada contoh di luar juga ada sih, Cing. Eh, Di Hong Kong yang dilakukan pertama polisi kali dari Hong Kong. Masuk. Iya. Pas banget lagi Hongkong. Pas banget Hong Kong. Kenapa Hong Kong, Iya. Ferry contohnya? Kenapa semua dari Hong Kong ya? Ya, Di waktu Hong itu Kong kenapa di Hong Kong ya? di Hong Kong salah satu titik awal merubah negara menjadi lebih baik adalah reformasi kepolisian. Dibersihkan polisi, Hong Kong jadi luar biasa. Sampai masuknya Cina daratan, itu baru kacau lagi Hong Kong kan. Nah, sekarang kalau kita mau belajar dari banyak hal, Georgia tadi juga dari kepolisian. Kalau mau, kayaknya langkah awal dimulai dari sini. Tapi kayaknya tidak terlihat Sulit. sampai hari ini ya. Ya, ini timnya aja 2, padahal bisa cukup 1 di bawah komando presiden, dan itu tidak dilakukan presiden. Jadi Pak Presiden,
Cek. Nonton 56 Pak udah. Iya. Udah nonton, nggak usah Sekarang. Pak Presiden. Kalau datang malah susah. Iya. Hilang tuh jokes. Iya, Materi ulang semua. iya, diulang semua Pak Presiden, saya mau kasih jokes soal kepolisian. Aduh, iya. Nah, tapi ini poin terakhir ya di diskusi kita yang perlu dipertanyakan di sektor lingkungan, Roni. Kan banyak tuh teman-teman kepolisian masuk perusahaan dan segala macam, termasuk jadi backing sektor bisnis lingkungan. Ini yang begini kan susah, Ron. Kesejahteraan hidup orang nyaman, Iya. mau direformasi kan tidak hanya butuh keberanian tuh juga strategi. Seberapa banyak sih sektor lingkungan melibatkan Polisi coklat? banyak Nggak bisa disebutkan. dari hulu sampai 100. hilir. Dari hulu sampai hilir, Iya. Gampangnya gini Bang Ferry. nggak bersisa ya. Dari 300-an lebih ya pulau-pulau kecil yang ditambang itu kan tambangnya legal ya. Tapi kan undang-undang melarang melakukan pertambangan di pulau-pulau Pulau-pulau kecil. kecil. Iya. Sampai hari ini nggak ada yang ditindak tuh sama Nggak ada. polisi. Iya. Pertanyaannya kenapa nggak ditindak? Jauh sih pulau kecilnya, Iya, Ron. kejauhan. Ini sih kita baik sih sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Itu alasan. Oh gitu ya. Jauh kan capek ke pulau-pulau kecil, Ron. Kan mereka juga ada di situ. Ya kan itu satu contoh. Dugaan Roni apa? Kenapa tidak terjadi upaya penindakan? Eh, kita bisa telusuri sebenarnya di struktur kepemilikan kepengurusan perusahaan. Oh, ada tuh. Bisa ditemukan kok. Kalau Terakhir ilegal, saya nentuin itu Somasi Kena ya. Luhut. Kan. Ya, Ada, itu ada. risetnya. Kami berbeda dengan Fathia Pak Luhut. tapi kalau kata Panji biar aman, menurut keyakinan saya, benar. gitu. Ya. Menurut keyakinan dan temuannya. Ya. Silakan Pak Roni. Silakan, Ron. Untuk mengetahui lebih lanjut silakan baca. Penelitian. Mulai menghindar. Gara-gara Fathia nih nyebut-nyebut, cuma nggak disebut keluar tadi itu. Nah, itu tidak 1-2, ratusan gitu. Itu masih ada yang aktif ya. Bahkan kan ada juga Dari kan, tingkatan komisaris tuh ya. betul. Bahkan ada tadi ada soal biaya pengamanan MOU dengan polisi dengan perusahaan. Itu kan idealnya nggak boleh ya. Sorry, kalau ada perusahaan, kenapa disebutnya pemanfaatan atau penambangan ilegal? Yang ilegalnya apa kan dia ada perusahaan, tempatnya yang nggak boleh terus kita tambang, ilegalnya di situ atau si perusahaannya yang ilegal gitu? Proses penambangannya, Cing. Jadi itu dia tambang di kawasan hutan, terus belum ada pelepasan kawasan misalnya. Atau dia belum punya izin untuk melakukan penambangan, dia sudah menambang. Tapi perusahaan mah legal-legal aja. Perusahaannya legal. Bisa aja perusahaannya malah legal. Perusahaannya bisa aja Ya, legal. sebenarnya kejadian di kampung kita bertiga nih, kami bertiga orang Padang nih, Fathia. Sorry ya. Sunda Pride. Nah, Sama-sama barat kita. contohnya Fathia itu di kampungnya Roni itu di Solok Selatan, Ya. bisnis emas, terjadi tembak menembak, oknumnya kepolisian Polisi sama polisi. dalam Oh, bicara sering backing kali tambang terjadi emas tuh, begitu ya. iya. Itu bukti kurang apa lagi ya, Betul. yang sebenarnya harusnya dilakukan upaya reformasi. Iya. Bahkan di kampung Roni itu tidak terjadi reformasi apapun. Iya. Hmm. Ya, paling baru kemarin divonis kan. Yang pelaku penembakan kan. Jadi rebutan kan antara Iya. coklat sama coklat Iya. kan. Itu pelakunya diproses, cuman kan bisnisnya Jalan terus. Lanjut. lanjut gitu. Pasti. Jadi yang dilihat hanya tindak pidana pembunuhannya, tapi tindak pidana terhadap lingkungan dan tambangnya itu malah Bahkan masih berlangsung kan. Nah, karena kan uangnya tidak dinikmati 1-2 orang kan itu. iya. paketnya iya. Kalau bahasa Mas Novel, kalau ada kejahatan maka paketnya itu akan dinikmati sampai bintang-bintang Ya, kalau menjauh di sana. kata Cing Abdel itu harus berjamaah kalau mau aman. Apa kata saya gitu ya? Iya. Barusan saya dengar. Bukannya kalau itu katanya Pak Amin Rais ya. Takut ngomong Amin Rais. Siapa itu? Ya Allah. Ya Allah. Itu kalau di lingkungan Bang Fer. Maka memang menjadi penting gitu ya. Reformasi kepolisian dilakukan, memastikan polisi tidak diberikan kekuasaan yang begitu besar dan peluang untuk bisa
harus dibatasi lah peluangnya. Mungkin sama dengan TNI tidak boleh berbisnis mungkin salah satunya. Ya. Selain tadi itu harus memisahkan sesuai dengan tupoksinya gitu. Iya. Iya. Sejauh mana sih undang-undang itu sekarang nasibnya? Makin jauh. Enggak, putus asa kita. Fatya ngomongnya Enggak ada satu pun terlihat akan ada reformasi Nah, melalui. kemarin kan malah yang sempet rame kan si undang-undangnya yang mau direvisi malah memberikan wewenang lebih gede lagi kan. Iya. Yang kewenangan masuk jadi penyidik, kepala Iya, penyidikan PNS ini. belum lagi penyidik itu, utama istilah. Itu satu, belum lagi kuhapnya. Wah, Iya. kalau itu 2 jadi, ya Selamat. kita pamit undur diri. kalau itu 2 jadi Jadi bisnisnya masak-masak ya. Iya, jadi udah gue masak kayak berarti kayak gitu. Tapi saya tuh percaya kok sama Presiden Prabowo dan Mas Gibran ya. Orangnya kan visioner ya. Percaya sama Tuhan. Mantep. Iya, kan pastilah dia melakukan sesuatu. Dia nggak akan mungkin hanya begini-begini doang kan. Gila dapet sama New York ya abis itu. Nggak maksud. Sama New York. nginep di aman ya. Ya pasti akan melakukan sesuatu menurut saya. Cuman kan belum nampak ya. Kita aja yang perlu nampak. membersihkan hati dan pandangan mata kita bahwa mereka sedang Keren. menuju ke sana. Kayaknya kita akan selesai kayaknya. Pan dia tiba-tiba udah jadi komisaris kayaknya. Komisaris, Komisaris. I'm coming ya. Coklat. Cocok. Bubur kacang coklat. Aduh, itu Fatia banget tadi itu. Tapi apa sih harapannya, Cing lah mulai ya sebagai warga masyarakat. Ini kan polisi kan sipil juga, cuman dipersenjatai, bersentuhan langsung dengan kita. Harapan Cing apa ya? Selain polisi di tepi jalan nungguin motor salah sasaran ya? Tapi sekarang kan udah nggak ada. Oh nggak ada, nggak ada. Tilang itu udah Komisaris nggak minggu ada. depan. Saris. Ya, saya harap masyarakat bersabar lah. Jubir masuk jubir. Iya. Kami sedang mengadakan koreksi dari dalam kok. Iya. Kita mengadakan tim internal untuk melihat introspeksi kami. Ada hal Jika kami salah. kami salah ya Kak, hukum lah kami. Enggak, tapi sebagai masyarakat ya yang mungkin awam dengan segala aturan yang memungkinkan polisi atau siapapun pejabat mempunyai wewenang yang kayaknya kok nggak adil buat masyarakat gitu. Kalau gue sih pengennya tuh justru orang-orang di DPR nih yang mewakili kita gitu untuk lebih perannya tuh lebih proaktif untuk melihat yang itu terus jangan seperti hidup orang-orang bilang anak sekarang tuh hidupnya di bubble sendiri gitu, sehingga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Siapa yang di parlemen yang bisa kita andalkan, Cing? Sahroni, Ahmad Dhani, Nafa Urba. Mulan Jamila, Nafa Urba. Siapa, Cing? Uya Lama Kuya. mikirnya. Kuya. Ya banyak lah. Banyak lah ya. Ada pasti banyak orang-orang baik. Orang-orang baik. Ya. Orang-orang Kita baik. harus memperbaiki dari dalam. Betul. Yang di luar jangan masuk. Biarkan kami perbaiki sendiri. Iya. Harapannya sih itu supaya kalau jadi benturannya tuh nggak antara masyarakat sama polisinya gitu. Iya. Jadi masyarakat tuh punya backingan untuk sesuatu yang lebih ada legitimasinya bahwa suara ini suara rakyat yang disampaikan oleh para wakil rakyatnya gitu. Iya. Demikian menurut Iya. Ini Fatia kan juga sering keluar negeri ngelihat polisi dan segala macam. Iya. Saya dulu pernah ada pengalaman, Cing, di saat badai salju. 1 jam sekali polisi itu mampir ke tetangga sebelah rumah. Ternyata dia adalah orang tua. Jadi kenapa mereka 1 jam sekali datang? Ya karena ingin memastikan beliau itu selamat, hangat badannya dan segala macam. Ya. Jadi cuman lihat aman rumah dan segala macam, dia pergi lagi. Sejam mandiri karena aku sedang di luar menikmati salju kan. Namanya orang kampung ya kan. Cuma bilang
ada yang polisi yang beginian ya? Ada. Di Ada. Indonesia juga. Di Indonesia ada juga. Ada, Waktu itu di Indonesia saya lihat ada waktu musim salju ya. Iya. Ada polisi datang 1 jam sekali ngelihat nenek-nenek gitu. Iya, musim Polisi salju di Indonesia sana tuh. sih. Iya. Sayangnya nggak ada salju di sini. Kalau ada mungkin kayak begitu. Kayak begitu ya. Salah saljunya Iya, di ya, sini. benar, saljunya. nggak ada Saljunya salah. Saljunya. Gara-gara salju tidak ada, polisi Tuh. kurang pengabdian. Oh ya Nah, betul juga ya. Fathia pengalamannya untuk menciptakan polisi ini ada nggak harapan? Kira-kira mungkin apa sih pengalaman? Wah, polisi itu ternyata kalau baik menyenangkan ya. Kan iya ya. Dalam perspektif saya, menurut keyakinan saya kalau polisi itu baik menyenangkan. Menyenangkan ya. Menurut keyakinan saya juga gitu gitu. Kayak kalau di Eropa pernah ya di Berlin gitu ngelihat polisi ngelihat segerombolan orang pulang abis minum-minum ngebir agak sedikit sempoyongan gitu. Sama mereka tuh cuman ditanya bukan dimarah-marahin. Nggak kayak di 86 itu yang malah ditangkepin gitu kan. Tapi ditanya ini mau kemana, rumahnya di mana, terus dianterin pulang sama mereka karena ya demi agar tidak berbahaya. Jadi emang polisi mengayomi tuh setidaknya dari contoh kecil aja tuh sebenarnya bisa kayak gitu idealnya gitu kan. Jadi atau bahkan misalkan kalau ada orang kecolongan motor gitu ya diladenin lah walaupun nggak punya duit gitu ya. Itu juga salah satu yang jadi cita-cita kita sebenarnya supaya kasus-kasus di kepolisian tuh nggak banyak yang mandek gitu loh. Karena itu yang jadi salah satu ketidakadilan yang dihadapi sama masyarakat sekarang adalah untuk lapor ke polisi tuh susah kalau kita nggak punya uang gitu. Kalau hilang kambing, keluar uangnya hilang Sapi. Tapi kalau misalkan perusahaan yang kehilangan tanah itu masyarakat adatnya yang kehilangan semuanya gitu kan. Jadi Di itu apa ya namanya? ujungnya ya. Maksudnya harapan untuk kepolisian yang baik dan ideal dan melindungi mengayomi itu memang pasti ada di seluruh benak masyarakat hari ini gitu. Karena yang paling sering berhadapan dengan konflik di masyarakat itu adalah polisi. Jadi kalau misalkan pemimpin negaranya atau pembuat kebijakannya seperti kayak yang tadi legislatifnya itu baik, sistemnya baik, ya insya Allah polisinya juga baik. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah meriset semuanya gitu kan. Riset Indonesia ya. Iya, meriset segala hal-hal yang pada akhirnya membuat institusi-institusi ini tuh korup gitu. Korup dan seringkali lalai dan juga melakukan penyalahgunaan wewenang itu. Sebenarnya kalau dibilang ada harapan apa ya buat ini, karena nggak bisa ngebayangin apa harapannya selama kalau kita ngelihat tingkah lakunya, gelagatnya hari ini tuh nggak memberikan harapan gitu buat masyarakat. Justru yang bisa melahirkan harapannya adalah masyarakat sendiri gitu loh. Karena ya negara hari ini cuma bisa ngasihnya ketakutan gitu kan. Nah jadi mungkin kalau aku lebih ke harapannya mudah-mudahan masyarakatnya lebih kuat dan enggak apologetik lagi gitu ya, ngelihat situasi-situasi semacam ini, lebih peka, aware. Kayak dari mulai Agustus kemarin udah banyak yang saling bantu-membantu. Dan juga kalau misalkan serius, langkah pertama nih yang sebenarnya Prabowo bisa lakukan adalah menginstruksikan Kapolri untuk membebaskan 959 orang yang ditangkap sekarang, yang dimana mereka tuh nggak semuanya dan sebetulnya bukan adalah penghasut. Mereka adalah orang yang menikmati hak konstitusinya untuk berdemonstrasi. Ya, sesederhana itu ya. Sesederhana itu kayak ya gue marah, gue pengen demo gitu, gue mau protes nih gitu, gue mau hak gue didengar gitu loh. 1 jam lagi masih bisa dilakukan. Dia secepat itu kan sebenarnya. Iya, cuma tinggal gini kayak tring ibaratnya gitu loh, kayak lakuin gak lu? Lah buat apa dia jadi presiden gitu ya kan? Dia bisa ngelakuin apa aja, dia punya hak prerogatif gitu. Nggak perlu abolisi. Nggak gitu ya. perlu, Pasti harus gitu ya. ini dulu apa enggak, tinggal nyuruh bebasin semuanya gitu. Hidup Jokowi. Ya, iya. Masuk tolnya Jokowi gendar. Iya ya. Jadi itu Simple ya. sesimpel itu sebenarnya gitu. Karena yang mereka lakukan cuman melaksanakan hak konstitusi mereka. Bayangin aja masa ada orang COD jaket kemarin demonstrasi ditangkap Pak. udah jahat. Cuman gara-gara orangnya Sesial-sialnya nasibnya. orangnya dekil, cuman gara-gara orangnya dekil, terus dia lagi ngengkol motor lewat depan Polda diangkut. Anda penjahat.
Kenapa Ya Pak? Allah. Anda dekil. Aduh, sedih banget. Judgmental banget. Judgmental. Itu polisi tuh ya ngelihat warga, gimana nggak dekil, orang ekonominya juga dikekep mulu sama negara. Iya, gitu. Udah kebanyakan, sorry. Dahsyat banget ya. Pusing. Nah, Ron, gimana tadi ide mengganti Kapolri? Gimana, Ron? Kasih dia yang sulit. Ya, yang pasti kan kita ingin presiden itu tidak tegas di saat kampanye, tegas saja di ya. saat pemerintah gitu kan. Nah, tinggal perintahkan ganti Kapolri. Nah, setelah ganti Kapolri pastikan dugaan kasus-kasus kayak juga dugaan kasus-kasus korupsi juga lumayan. Banyak, sistemnya diubah, orang-orangnya dibongkar Itu semua. harus ya. dibongkar semua kalau ingin memperbaiki citra kepolisian dan memastikan polisi ini ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, itu mestinya dilakukan oleh Presiden, Bang Ferry. Nah, selain itu yang juga penting begitu ya saat kerusuhan, penanganan kerusuhan dan lain-lain, polisi yang melakukan tindakan kekerasan kan tidak cukup hanya di sanksi etik. Pidananya gimana kan Nggak melakukan pernah ada yang kejahatan dipidana. juga. Iya, yang mahasiswa dibanting-banting dulu sampai sekarang nggak ada ya geger Masa otaknya. yang COD ditangkap lalu diproses hukum Kesana lagi. Nggak ada. kekerasan nggak diproses secara hukum kan Yang ngelindas Afan juga nggak ada Nah. proses pidana. Ish, gitu. Itu yang Ya, mestinya dilakukan. hal sederhana juga Hal sebenarnya. sederhana yang harusnya dilakukan oleh Semudah itu kepolisian. sebenarnya. Betul. Oke, teman-teman, thank you. Tapi agak menghela napas juga kita saya Karena kayak banyak nama sih yang disebut ya. Iya, iya. Nah, maksudku kayak orang tahu cara menyelesaikan masalahnya, tapi kayak nggak mungkin deh dilakuin. Kayak gitu sih perasaanku ya, dengar penjelasan kalian Jadi bertiga. pesimis gitu ya. Ya masih menunggu Pak Prabowo setelah pulang dari PBB akan melakukan langkah-langkah Jadi globalisasi merubah. tidur supaya mimpinya tidak terpotong. Wadidaw. Terima kasih sekali lagi. Kita sih sebenarnya tidak peduli kalau penyelenggara negara kita itu gagal melaksanakan kebijakannya. Iya. Yang kita peduli itu adalah sejauh mana mereka berusaha Ya. untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.